Halo teman-teman semua, selamat bergabung di webinar kali ini. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai eBay Business Expansion. Bagaimana teman-teman cara mengekspansi bisnis agar bisnisnya lebih besar lagi di eBay sesuai dengan target ataupun harapan teman-teman yang menjadi tujuan bisnis di eBay. Mungkin ingin mendapatkan pembeli jauh lebih banyak, mendapatkan order jauh lebih banyak, mendapatkan sales lebih besar. Kita akan membahas satu-satu. Jadi jangan lewatkan materi ini, karena ini mungkin bisa menambah pundi-pundi dolar teman-teman. Baik. Ya, setelah webinar ini, kita harapkan teman-teman bisa membuat perencanaan yang tepat, mengatur jadwal dan tujuan, kemudian memenuhi standar penjualan retail di pasar internasional sehingga bisa memenuhi kepuasan customer. Kemudian teman-teman kita harapkan juga bisa mengembangkan listing ke 8 koridor selain ebay.com atau 8 eBay sites lainnya. Berikutnya diharapkan teman-teman bisa mengelola inventory secara efektif, dan yang terakhir memanfaatkan fitur-fitur di Seller Hub untuk memantau pergerakan bisnis teman-teman di eBay. Ya, kita bahas yang pertama dulu, yaitu membuat perencanaan dalam mengekspansi bisnis teman-teman di eBay. Teman-teman bisa menentukan goal yang ingin dicapai, apakah ingin menjual stok lama dari toko offline yang tidak pernah laku, atau ingin mencoba menjual produk baru, atau bahkan ingin menambah revenue atau penghasilan teman-teman. Jika ingin meningkatkan revenue, maka ada beberapa pilihan perencanaan, yaitu mungkin menambah jumlah listing dengan produk baru, kemudian juga berjualan di market eBay yang baru selain ebay.com, mencari customer atau buyer baru, atau bahkan mengaktifkan berbagai fitur promosi untuk meningkatkan volume penjualan. Ya, untuk aktivitas dengan tanda bintang, artinya tim eBay akan secara khusus mengadakan webinar terkait pembahasan tersebut. Ya, selanjutnya setelah perencanaan ditentukan, kami merekomendasikan agar teman-teman melakukan penyetingan ruangan dan memberikan tempat khusus untuk penyimpanan. Tempat melisting, tempat foto, dan juga tempat untuk pengepakan dan pengiriman. Kita bahas satu persatu. Untuk storage atau tempat penyimpanan barang, kami sarankan untuk menggunakan kontainer dan rak yang dilengkapi dengan label untuk penyimpanan inventory yang berbeda. Nah, hal ini akan memudahkan teman-teman untuk mencari produk yang laku nanti. Yang kedua, di station listing teman-teman memerlukan komputer tentunya, printer untuk mencetak shipping label, meteran, dan timbangan untuk mengukur volume produk. Kemudian berikutnya photo station harus memiliki kamera atau smartphone dengan kualitas kamera yang baik, kami sarankan. Kemudian lampu atau pencahayaan yang baik, kemudian backdrop atau background putih, dan juga properti lainnya untuk menunjang foto. Nah, yang terakhir untuk stasiun pengiriman, teman-teman akan memerlukan kotak, amplop, gunting atau cutter, selotip, kelengkapan packing lainnya, dan juga thank you notes. Ya, thank you notes itu mungkin teman-teman bisa buat sendiri kalimat atau kata-kata yang mungkin bisa memikat buyer untuk memberikan feedback atau apapun. Ucapan terima kasih lah pada intinya karena buyer sudah melakukan pembelian di toko teman-teman. Nah, selanjutnya, toko eBay teman-teman akan selalu buka 24 jam sehari atau 7 hari seminggu. Inilah keunikan berbisnis di eBay. Ketika kita sarapan pagi, biasanya kita akan mendapatkan order dari Asia. Ya, mungkin perbedaan waktunya tidak terlalu jauh ya. Maka mungkin kita akan mendapatkan order di pagi hari dari pembeli di Asia. Nah, ketika kita makan siang, biasanya orang Australia akan mengunjungi toko kita dan melakukan pembelian. Ketika kita makan malam, maka buyer Eropa akan membeli produk kita, dan ketika kita tidur bahkan, maka giliran buyer US yang akan melakukan pembelian. Mungkin jam aktif mereka berbalik dengan kita di Indonesia ya. Karena toko eBay buka sepanjang waktu, maka teman-teman harus meluangkan waktu setiap hari untuk melakukan listing, shipping, dan menjawab berbagai pertanyaan dari calon buyer dan juga buyer yang sudah membeli barang Anda tentunya.
Jika teman-teman menjual juga di channel lain atau toko fisik, maka harus dilakukan pengaturan waktu. Bisa juga dibuat tim khusus untuk menangani kegiatan eBay. Karena eBay memiliki fitur multi-user account access yang dapat diberikan kepada karyawan dengan limit tertentu. Misalnya ada karyawan diberikan akses hanya untuk memantau listing saja, ada yang diberikan akses untuk mengelola order saja, dan lain-lain. Pastikan teman-teman melakukan pengecekan reguler untuk sistem dan proses yang telah dibuat untuk semua channel penjualan. Hal tersebut akan sangat menghemat waktu, tenaga, dan uang jika semua order dapat diselesaikan dengan tepat dan efisien. Ya, kami juga merekomendasikan agar teman-teman mengaplikasikan beberapa servis yang ditawarkan oleh para toko retail di luar negeri, yaitu yang pertama, shipping yang cepat dan gratis. Sebisa mungkin berikan servis tersebut kepada customer internasional. Nah, di sini shipping gratis ini bukan serta-merta teman-teman yang menanggung biaya pengirimannya. Namun, di sini kita sedikit modifikasi atau membuat strategi lah, di mana biaya pengiriman kita gabungkan ke harga jual, jadi seolah-olah tidak ada biaya pengiriman. Yang kedua, ada 30 hari returns atau pengembalian gratis. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan buyer internasional terhadap kualitas produk yang dijual oleh seller. Nah, penting juga untuk memberikan customer internasional pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Dimulai dari komunikasi. Pastikan untuk merespon pertanyaan dan bahkan komplain dari buyer secara tepat, sopan, dan profesional. Rata-rata seller eBay di Amerika atau USA menjawab pertanyaan dan komplain buyer kurang dari 5 jam. eBay juga merekomendasikan untuk membuat eBay Store dengan desain yang menarik, sehingga calon buyer atau pembeli bisa melihat bahwa seller ini merupakan seller yang profesional dan memiliki business value. Ya, selanjutnya mungkin kita bahas sedikit mengenai komunikasi dan eBay Store ya. Komunikasi merupakan suatu kunci pelayanan dan kepuasan buyer, terutama dalam bisnis online. Ketika customer bertanya suatu hal, pastikan menjawab dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Ya, biasanya kita juga sebagai pembeli, kalau seller lama balesnya atas pertanyaan kita, pasti kitanya kesel, kemudian cari alternatif seller lain ya. Kemudian, jika ada masalah pada stok barang, keterlambatan order, fulfillment, dan ada masalah pada return atau refund, sebaiknya seller lebih proaktif untuk menginformasikan buyer terlebih dahulu. Jangan menunggu sampai buyer bertanya. Jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang sopan dan ramah ketika berkomunikasi dengan buyer. Hindari saling menuduh dan berusaha sampaikan kepada buyer bahwa kita adalah seller yang ingin memberikan solusi. eBay dapat menjadi penengah antara seller dan buyer, tetapi sebaiknya seller berusaha menyelesaikan sendiri terlebih dahulu. Nah, untuk menarik perhatian buyer dengan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, teman-teman dapat menambahkan informasi bisnis di eBay profile page. Masukkan juga banner berkualitas tinggi dengan foto menarik yang mempresentasikan bisnis teman-teman. Untuk hasil terbaik, gunakan resolusi 120 x 270 pixels. Kemudian teman-teman juga bisa memasukkan logo perusahaan dengan resolusi 300 x 300 pixels agar terlihat lebih jelas dan masukkan deskripsi mengenai profil bisnis teman-teman. Teman-teman juga bisa menjelaskan apa yang spesial dari toko dan produk yang dijual dalam 160 karakter. Ya, kami sarankan juga untuk subscribe di eBay Store yang bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Mari kita bahas sedikit tentang eBay Store. Ya, ketika teman-teman subscribe eBay Store, teman-teman bisa mendapatkan beberapa benefit atau bisa menggunakan fitur yang lebih banyak jika dibandingkan dengan akun non-store, seperti fitur diskon, kemudian marketing tools untuk membuat promosi, kemudian business insight dari eBay, dan yang terakhir mungkin free shipping supplies hanya berlaku untuk seller yang berada di US saja ya. Nah, terdapat 3 cara untuk mengembangkan bisnis di eBay dan juga meningkatkan penjualan. Cara yang pertama yaitu melisting produk baru setiap hari di satu akun. Kegiatan listing yang konsisten sudah terbukti meningkatkan traffic dan penjualan. Catatan untuk teman-teman, listing sebaiknya tidak di-set private karena akan mematikan traffic.
Yang kedua, duplikat listing yang ada ke 8 eBay site lainnya. Jadi eBay itu bukan hanya ebay.com saja ya, melainkan ada ebay.ca untuk Kanada, ebay.com.au yang khusus didedikasikan untuk market Australia, kemudian ebay.co.uk untuk Inggris, ebay.fr untuk Prancis, ebay.it untuk Italia, dan ebay.de untuk Jerman, serta ada ebay.is untuk Spanyol. Mengapa kita harus melisting langsung di site tersebut? Karena tidak seperti pembeli dari negara lainnya yang cenderung berbelanja di ebay.com. Pembeli dari ketujuh negara ini lebih suka berbelanja di site eBay lokal mereka. Dan teman-teman harus ketahui, ketika calon pembeli masuk ke suatu site eBay dan mengetik barang, maka sistem pencarian akan memberikan dia daftar barang lokal terlebih dahulu. Ketika teman-teman melisting langsung di site-site tersebut, maka listing teman-teman akan menjadi listing lokal yang dimunculkan terlebih dahulu di site tersebut. Kalau listingnya di ebay.com, maka listingnya terhitung listing internasional dan akan dimunculkan belakangan. Cara lainnya adalah membuat akun atau store di setiap koridor. Ini dapat digunakan untuk para seller profesional yang memiliki banyak SKU produk, modal, dan juga dedicated team. Karena pengelolanya akan lebih kompleks dibanding seller biasa. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menduplikasi listing 8 eBay Corridors melalui suatu tool atau fitur yang dikembangkan sendiri oleh tim eBay. Tool ini gratis tentunya ya, tidak ada tool yang berbayar jika dikembangkan langsung oleh tim eBay. Tool ini bernama eBay Make. Ya, eBay Make adalah platform yang dibuat khusus oleh tim eBay untuk membantu seller melakukan ekspansi bisnis dan menjangkau customer di berbagai belahan dunia dengan mudah. eBay Make akan membantu seller untuk yang pertama, menduplikat listing secara langsung ke 8 site eBay. Kedua, mendapatkan support secara langsung dari customer support eBay lokal sesuai dengan site. Berikutnya, mengelola inventory agar terhubung di semua site eBay. Kemudian memilihkan listing yang paling sesuai untuk diduplikat ke site lain. Berikutnya, menyesuaikan listing dengan site eBay lain seperti halnya penyesuaian bahasa atau translate, penyesuaian harga, dan lainnya. Yang terakhir mungkin optimisasi shipping dan juga penempatan order. Ya, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara teman-teman bisa melakukan hal ini. Teman-teman bisa ke ebaymake.com. Silakan masuk ke link ini. Teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Silakan klik sign in via eBay di pojok kanan atas. Dan sebelum teman-teman melakukan migrasi listing atau duplicate listing ke eBay melalui eBay Make, teman-teman harus memperhatikan berapa banyak sih free listing yang kita dapat. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa kita ada free listing dan juga ada listing yang berbayar. Ini teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini adalah listing untuk akun individu. Teman-teman bisa lihat di site mana aja yang teman-teman bisa pilih, kemudian untuk yang belum subscribe store sampai yang sudah subscribe store mulai dari basic hingga anchor, teman-teman bisa lihat di sini berapa banyak yang eBay berikan untuk free listingnya. Kemudian untuk bisnis, teman-teman bisa lihat di sini mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan account individu ya. Namun saya yakini bahwa kebanyakan seller Indonesia ini individu dibanding bisnis. Jadi untuk yang bisnis ya silahkan disesuaikan dengan kapasitas free listingnya atau bersedia untuk menambah biaya listing. Nah, ini adalah testimoni dari beberapa seller yang sudah menggunakan eBay Make. Yang mungkin di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa seller ini sales-nya meningkat 30% setelah dia menggunakan eBay Make. Ya, eBay Make juga dirasa membantu untuk membuka kesempatan atau mungkin potensi buyer-buyer yang sebelumnya tidak melihat barang kita, kemudian akan terlihat oleh buyer di site lokal tersebut. Ya, intinya eBay Make ini dirasa bisa meningkatkan sales oleh beberapa seller yang sudah menggunakannya. Oke, sekarang kita masuk ke inventory management tips.
eh, pengetahuan mendetail mengenai strategi, perencanaan operasional, dan juga pengelolaan stok merupakan kunci kesuksesan bisnis teman-teman di eBay. Berikut adalah beberapa tips untuk mengurangi resiko inventory dan memastikan kepuasan customer. Yang pertama, membuat SKU number untuk setiap barang. Ya, atau inisial atau tanda untuk setiap barang itu diberikan nomor inisial ya. Kemudian yang kedua, membuat aturan untuk proses order dan memastikan bahwa kita atau tim kita bekerja sesuai flow tersebut. Bisa juga menggunakan software untuk membantu memantau proses order dan stok. Yang berikutnya, pastikan inventory atau stok terorganisir dan tersimpan dengan baik. Dan lakukan audit atau stock opname secara rutin. Misalnya, sebulan sekali. Kemudian, siapkan perencanaan stok tambahan jika ada event-event tertentu untuk mencegah out of stock. Dan yang terakhir, selalu inisiatif berkomunikasi dengan buyer apabila stok tidak tersedia. Pembahasan terakhir kali ini adalah tentang Seller Hub. Seller Hub merupakan fitur yang terdapat di setiap akun eBay. Teman-teman bisa cek silahkan. Dan juga dapat digunakan untuk memantau semua kegiatan bisnis teman-teman di eBay. Menu Seller Hub dapat di-custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ada beberapa fitur yang penting di dalamnya yaitu order management, dari mulai pertama kali mendapat order, proses pengiriman, cancel, returns, cases, semua dapat dilihat di sini. Kemudian listing management. Yang berikutnya kegiatan marketing dan juga mempromosikan listing dan meningkatkan traffic. Kemudian teman-teman juga bisa menganalisa performa bisnis teman-teman berdasarkan data real time dan insight lainnya. Kemudian ada data keuangan, payment, dan juga eBay fee. Dan fitur research yang berisikan rekomendasi harga dan inventory insight yang dapat membantu perkembangan bisnis. Nanti kita akan ada webinar khusus untuk membahas Seller Hub lebih detail lagi. Baik, sebelum kita selesaikan webinar ini, mungkin saya akan sedikit mereview kembali langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk mengembangkan bisnis teman-teman di eBay. Yang pertama, set goal untuk perencanaan dan action. Yang kedua, pastikan operasional toko berjalan sesuai dengan standar retail internasional. Kemudian, kelola inventory dan stok secara detail untuk memaksimalkan penjualan dan kepuasan customer. Yang berikutnya, gunakan eBay Seller Hub untuk mengelola, menganalisa, dan juga memaksimalkan pertumbuhan bisnis. Yang terakhir, teman-teman bisa mengeksplor tools yang ada di Seller Hub. Ya, kita juga ada beberapa webinar lainnya, mungkin di sini saya berikan gambaran. Teman-teman bisa mengikuti webinar kami lainnya yang akan kita adakan nanti. Nanti jadwalnya pun akan kami umumkan ya. Mungkin teman-teman bisa mengikuti webinar dengan topik bagaimana cara meningkatkan revenue atau penghasilan dengan memanfaatkan fitur terapik dan marketing promotion. Kemudian ada juga topik tentang bisnis setup yang akan membahas tentang business policies dan juga penyetingan Payoneer sebagai payment method. Kemudian ada juga topik tentang listing management. Nah, ini mungkin untuk yang ingin mencoba melisting melalui handphone, bisa juga ikut webinar ini ya. Dan yang terakhir, mungkin kami tim eBay Indonesia siap membantu teman-teman untuk mengembangkan bisnis teman-teman di eBay. Ada beberapa channel yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai eBay. Seller Center adalah tempat semua artikel-artikel penting eBay. Instagram merupakan tempat update terbaru, jadi pastikan kalian harus follow. Adminnya juga selalu siap membantu apabila teman-teman memiliki masalah eBay, tapi tidak tahu harus bagaimana dan kontak siapa. Kita akan membantu untuk mengarahkan step by step-nya. Dan ada juga YouTube eBay Indonesia, juga TikTok yang baru dibuat beberapa waktu yang lalu. Ya, terima kasih telah mengikuti materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa langsung diaplikasikan di akun eBay teman-teman untuk bisa mencapai harapan yang teman-teman inginkan ketika teman-teman memulai bisnis di eBay. Sampai jumpa di webinar lainnya, mungkin akan ada pembahasan menarik lainnya.